Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 13 mata kuliah fikih ibadah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi kami yang bertemakan memahami fikih ibadah kaum difabel. Dosen pengampu Dr. Muhammad Anas Khalis MHI. Baiklah teman-teman, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yakni saya sendiri, Muhammad Rizky Ramadan, dengan NIM 2102011100002, dan saudara saya Rajib Nazri Faizullah Sinagula 2102011100021. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, adapun yang pertama yakni akan disampaikan oleh saya sendiri definisi fikih difabilitas. Kata nafaqah yang terambil dari kata dasar fa q h dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap kata-kata yang diungkapkan oleh Nabi Syuaib. Dalam ayat tersebut, fikih atau nafqah tidak digunakan untuk menyebut sebuah bidang ilmu, tapi dimaknai sesuai dengan arti etimologinya yang bermakna memahami atau mengerti. Pada ayat yang lain, ungkapan varian dari kata fikih yang lebih jelas dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap ajaran agama terdapat pada surah Quran, surah At-Taubah ayat 122. Dengan demikian, fikih pada masa awal dikenal sebagai proses pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, terhadap ajaran Islam dari berbagai aspeknya. Seorang yang disebut faqih pada masa itu adalah orang yang memahami secara mendalam dan mengamalkan dengan sempurna ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, adapun ayat Al-Quran yang turun pada saat itu tidak menjadikan fikih dengan semua kata variannya sebagai ilmu tertentu. Beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan lafaz dengan kata dasar ha atau fikih. Misalnya pada Quran Surah Hud ayat 91 yang bertutur tentang dialog Nabi Syuaib dengan kaumnya. Ketika Nabi Syuaib dan meminta mereka untuk bertaubat, mereka menjawab, qalu ya Syuaibu ma nafaqahu katsiran mimma taqulu wa ana la naraka fina dha'ifa. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kata nafaqah yang terambil dari kata dasar fikih dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap kata-kata yang diungkapkan Nabi Syuaib. Nah, jadi pada ayat yang lain, ungkapan varian dari kata fikih yang lebih jelas dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap ajaran agama terdapat pada Quran Surah Taubah 122. Nah, yang sebagaimana yang setelah saya sebutkan tadi. Jadi Al-Alusi memaknai kata ittafaqu liyatafaqahu fiddin dalam ayat tersebut dengan liyatakallafu al-faqaha fihi, berupaya dengan maksimal untuk memahami agama. Menurutnya, fikih pada masa awal dimaksudkan sebagai pengetahuan tentang agama yang meliputi ajaran tentang akhirat, penguasa terhadap hati, dan lainnya. Sama sekali tidak dimaksudkan sebagai ilmu yang mendefinisikan tentang tolak, li'an, atau sejenisnya. Adapun pendapat senada diungkapkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ia menjelaskan bahwa maksud dari kata liyatafaqahu fiddin dalam ayat tersebut adalah mempelajari wahyu berupa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga tidak menggunakan istilah fikih sebagai disiplin ilmu seperti yang kita kenal saat ini. Beberapa sabda Rasulullah SAW bahkan menggunakan fikih yang disandingkan dengan kata ad-din, sebagaimana pada ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi bersabda yang artinya dari Abi Musa, dari Nabi SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dari ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras, lalu menahan air atau tergenang sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak, dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang mengerti agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus olehnya. Dia mempelajari dan mengajarkannya.
dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis pertama tersebut, kata faqahaddinu lillah digunakan untuk menunjukkan pemahaman tentang ajaran Islam. Demikian pula pada hadis kedua, penggunaan kata litafaqahu dengan mengikuti wazan yaf'ulu dengan tambahan dengan mengikuti wazan yufa'ilu dengan tambahan tasydid pada ain, fi'ilnya dimaksudkan untuk arti pemahaman yang sempurna atau yang mendalam tentang ajaran agama. Nah, jadi di kalangan sahabat Nabi dalam pembicaraan sehari-hari istilah fikih juga merujuk kepada ilmu tertentu. Tetapi digunakan untuk menyebut pemahaman seseorang terhadap semua aspek dari ajaran Islam ini. Dibuktikan misalnya ketika suatu saat Ibnu Mas'ud bercerita kepada orang-orang. Eh, Pernyataan Ibnu Mas'ud dalam kisah tersebut yang menggunakan kata faqaha qulubuhum walaupun tidak secara eksplisit disandingkan dengan kata ad-din, tetapi makna yang dikehendaki dari ungkapan tersebut adalah pemahaman akal terhadap pemahaman agama. Fakta ini menunjukkan bahwasanya di kalangan sahabat Nabi saat itu tidak dikenal istilah fikih sebagai ilmu di bidang hukum saja, tetapi dalam kesehatan mereka. Penggunaan kosakata fikih tersebut merujuk kepada makna pemahaman tentang aspek-aspek dari ajaran Islam. Bahkan, fikih juga belum dikenal sebagai ilmu yang fokus mengkaji tentang hukum pada generasi setelah sahabat di awal kedua Hijriah. Dan dibuktikan dengan adanya fakta sejarah bahwa ketika Abu Hanifah yang hidup sampai abad 2 Hijriah menyusun dan memberi judul salah satu karya tulisannya Al-Fiqhul Akbar. Padahal dalam buku tersebut Abu Hanifah membahas akidah dan beberapa pokok bahasan yang berkenaan dengan kerja hati. Nah, jadi yang selanjutnya ini istilah disabilitas lahir sebagai salah satu ikhtiar untuk memanusiakan para penyandang disabilitas yang sebelumnya dipandang sebelah mata sebagai manusia second class di tengah kehidupan masyarakat. Beberapa kata yang dipakai sebelumnya khusus, di antaranya merupakan abnormal, berkelainan, kelatar belakangan mental, berkebutuhan khusus, dan bahkan UU Angka 4 tahun 1997 mengenai penyandang cacat menyebutnya menjadi penyandang stigma. Dalam undang-undang ini, definisi penyandang stigma lebih melihat kelainan fisik dan mental menjadi hal yang mengganggu atau merintanginya buat melakukan sesuatu secara layak. Berdasarkan definisi tadi, UU nomor 4 tahun 1997 lalu merincikan penyandang stigma pada 3 macam: penyandang stigma fisik, penyandang stigma mental, dan penyandang stigma fisik dan mental. Semua kata tadi percaya adil, nirsikron, ham, dan merendahkan pada penyandang disabilitas dan memunculkan perilaku dan konduit stereotip dan progisme yang dilakukan sangat banyak sekali pihak terhadap mereka. Sebagai akibatnya, sebagai pemicu primer lahirnya diskriminasi dan marginali. Nah, disabilitas merupakan istilah serapan yang berdasarkan dari bahasa Inggris. Disability yang berarti keterbatasan diri. Tidak mempunyai kemampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tidak temukan istilah disabilitas sebagai istilah kunci yang dipakai buat pencarian istilah yang semakna menggunakan disabilitas merupakan difabel yang pada KBBI berarti penyandang stigma. Difabel pula dimaksudkan buat penyandang disabilitas yang artinya adalah istilah serapan berdasarkan bahasa Inggris different ability yang berarti kemampuan berbeda. Walaupun KBBI tidak mencantumkan istilah disabilitas, namun kata tadi sudah dipakai pada beberapa undang-undang menjadi serapan berdasarkan kata disability pula dipakai pada undang-undang aneka macam negara. Berdasarkan definisi pada beberapa undang-undang tadi, bisa dirumuskan bahwa pengertian disabilitas merupakan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang merusak seorang buat berinteraksi dan beraktivitas sosial menggunakan orang lain berdasarkan kecenderungan hak. Nah, jadi pada pasal 4 UU Angka 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas dijelaskan juga bahwa terdapat 4 macam penyandang disabilitas, yaitu yang pertama penyandang disabilitas fisik, dua penyandang disabilitas intelektual, yang ketiga penyandang disabilitas mental, yang keempat penyandang disabilitas sensorik. Islam melalui Al-Quran dan hadis tidak memperkenalkan
tidak memperkenalkan Islam melalui Al-Quran dan hadis, tidak memperkenalkan secara spesifik kata disabilitas. Bahkan para fuqaha yang menyusun buku fikih klasik beberapa abad yang kemudian pula tidak memakai kata tadi pada buku mereka. Biasanya pada Al-Quran hadis juga buku fikih klasik tentang disabilitas diklaim secara eksklusif sinkron menggunakan syarat yang dialami. Misalnya diklaim a'ma atau tunanetra, abkam atau tunawicara, eh asa atau tunarungu, sofi atau tuna gerahita dan lain sebagainya. Istilah disabilitas baru ada belakangan pada buku fikih pada masa ini yang berbahasa Arab menggunakan memakai kata i'aqah atau bentuk masdar, atau muwaffaq bentuk isim maf'ul sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Nah, berdasarkan uraian mengenai pengertian fikih dan disabilitas tadi, bisa dirumuskan bahwa fikih disabilitas merupakan fikih yang membahas tentang mengenai secara Islam memperlakukan penyandang disabilitas, diperlakukan pada arti menyantuni, berbuat adil, dan memberdaya mereka menjadi makhluk Allah yang setara menggunakan insan lainnya. Tentu pengertian fikih ini merujuk pada pengertian fikih yang secara formal didefinisikan sang para pakar aturan Islam sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Fikih disabilitas merupakan fikih yang tidak memiliki disabilitas berdasarkan sudut legal formal semata, namun pula membahasnya menggunakan pendekatan etik moral. Antara pendekatan dan pijakan yang dipakai tidak terbatas pada aspek aturan yang hitam putih. Maka fikih disabilitas melakukan spektrum pembahasannya hingga pada hal yang lebih jelasnya, semisal kebijakan penguasa atau pihak yang berwenang pada memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas pada ruang publik. Pada akhirnya, fikih ini tidak hanya sebagai dokumen aturan yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, namun wajib sebagai solusi berdasarkan problematika yang dialami kaum difabel. Untuk mewujudkan fikih tadi tentu bukan sesuatu yang mudah. Tidak tidak um, mampu hanya berpegang pada output rumusan fuqaha pada buku fikih klasik, namun wajib melakukan reformulasi fikih yang dimulai berdasarkan hulu ke hilir. Artinya eh, sine qua non ijtihad baru yang melakukan pembacaan ulang terhadap ayat dan hadis mengenai disabilitas sebagaimana akan dibahas dalam pembahasan berikutnya. Tentu penggunaan metode istinbat yang relevan dan keterlibatan maqasid asy-syariah pada merumuskan fikih disabilitas ini akan sebagai keniscayaan eh, upaya buat melahirkan fikih disabilitas pada bentuk karya buku telah digagas sang ulama pada masa ini. Di antaranya melalui penanaman fikih ini menggunakan fikih al-i'aqah atau fikih al-muwaffiqin. Sebagaimana akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, jelaskan dalam pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya ini pemahaman santri Pondok Pesantren Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terhadap fikih disabilitas. Nah, jadi di sini kami mengambil pemahaman fikih disabilitas menurut uh, santri Pondok Pesantren Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Adapun data mengenai pemahaman santri pada Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terhadap fikih disabilitas diperoleh berdasarkan pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi menggunakan membuahkan 2 pesantren menjadi setting penelitian. Kedua pesantren tadi mewakili prototipe berdasarkan seluruh pesantren yang masih ada pada Kabupaten Probolinggo yang secara garis besar akan garis akbar dibagi secara dikomotik pada 2 model pesantren, yaitu pesantren yang menyelenggarakan sekolah formal dan pesantren yang tidak menyelenggarakan sekolah formal. Model pertama, adapun model yang pertama yakni diwakili sang pondok pesantren Nurul Jadid Payutan Probolinggo yang menyelenggarakan pendidikan formal berdasarkan taraf usia dini sampai perguruan tinggi. Model kedua dipresentasikan sang pondok pesantren Tarbiyatul Akhlak Keraksaan Probolinggo yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Hasil penelitian mengenai pemahaman santri terhadap fikih disabilitas, sinkron data yang terkumpul bisa diklasifikasikan pada 3 kategori, yaitu pemahaman santri terhadap disabilitas, pemahaman mereka terhadap posisi fikih pada aturan Islam, dan pemahaman mereka terhadap fikih disabilitas. Adapun yang pertama yakni pemahaman santri terhadap disabilitas. Pemahaman santri pada Kabupaten Probolinggo mengenai disabilitas bisa dipandang menurut cara mereka tahu maknanya. Bagi santri pada pondok pesantren
Nurul Jadid, Python. Disabilitas dimaknai menjadi syarat ketidakmampuan seorang buat berinteraksi sosial lantaran keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensori. Pemaknaan tidak sinkron diberikan sang santri pada pondok pesantren Tarbiyatul Akhlak. Mereka memaknai disabilitas menjadi stigma fisik atau mental yang karena itu mempunyai aturan yang tidak sinkron menggunakan insan normal lainnya. Dalam dokumen Bahsul Masail yang dimiliki sang kedua pesantren, pembahasan mengenai disabilitas sama sekali tidak memakai kata disabilitas, namun masih memakai kata stigma. Bahkan secara umum dikuasai kata yang dipakai merupakan kata operasional yang biasa dipakai sang warga pada kesehariannya. Misalnya orang buta, buntung tangan, bisu, dan lainnya. Perbedaan pada tahu disabilitas tidak berpengaruh terhadap cara pandang mereka pada memposisikan penyandang disabilitas menjadi subjek aturan. Mereka sama-sama menempatkan penyandang disabilitas menjadi orang yang lemah dan membutuhkan perlakuan spesifik pada mata aturan. Namun, disparitas pada memaknai disabilitas berpengaruh terhadap cara pandang santri pada memperdayakan penyandang disabilitas. Bagi santri pondok pesantren Nurul Jadid, Python, pemberdayaan terhadap mereka tidak relatif dilakukan menggunakan menghukumi perbuatan yang dilakukan. Namun wajib juga dibahas aturan yang terkait menggunakan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Nah, yang kedua yakni pemahaman santri terhadap posisi fikih. Pada aturan Islam, fikih dipahami secara umum dikuasai ulama, jadi proses dan produk pemahaman. Fikih menjadi proses dimaknai menjadi pemahaman terhadap aturan syariat yang aplikatif, yang terumuskan menurut dalil yang terinci. Yang ketiga yakni pemahaman santri terhadap fikih disabilitas. Pembahasan mengenai disabilitas pada lembaran buku fikih ditemukan hampir pada seluruh bidang bahasan. Fakta tadi berakibat info disabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan menurut kajian fikih. Santri menjadi bagian kajian fikih secara teori sebagai orang yang paling tak jarang berhadapan menggunakan info disabilitas dan mempunyai pemahaman yang lebih akbar terhadap disabilitas berdasarkan cara pandang fikih. Bagi santri pada Kabupaten Probolinggo, ya, kajian mengenai disabilitas sebagai keharusan buat dibahas pada pengajian fikih. Nah, dengan pemahaman ini, dari data yang terkumpul menampakkan pencerahan santri buat mempelajari fikih disabilitas relatif tinggi. Dan beberapa wawancara yang dilakukan pada santri pada dua pesantren, respon santri terhadap tema disabilitas sama-sama menampakkan adanya indikator pemahaman yang relatif. Mereka tahu bahwa fikih yang dikaji pada pesantren ramah terhadap penyandang disabilitas menggunakan bukti banyaknya kajian tadi pada lembaran fikih yang mereka pelajari. Nah, adapun pemahaman yang terfokus pada penyandang disabilitas tidak efektif buat memberdayakan mereka. Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas bisa terwujud apabila mereka mempunyai akses buat berinteraksi menggunakan lingkungan tanpa merasa tidak sinkron kelas menggunakan orang lain. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya, Saudara Rajib. Padanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Rizky Ramadan yang dari awal sudah menjelaskan bagaimana definisi fikih dan definisi disabilitas dan pemahaman daripada fikih disabilitas menurut pemahaman santri daripada pondok pesantren yang ada di Probolinggo. Kemudian di sini kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi pemahaman santri pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terhadap fikih disabilitas. Oke, sebelum masuk kepada itu, saya sedikit menjelaskan sedikit pemahaman santri terhadap fikih disabilitas yang terfokuskan pada penyandang disabilitas itu menjadi objek kajian bercorak sah atau formal yang menafikan pendekatan kepada moral dan terjebak kepada tentang rukhsah atau hadiah pengecualian bukan lahir berdasarkan ruang kosong. Jadi pemahaman tadi adalah berdasarkan aneka macam faktor yang mengitarinya. Sehingga secara garis besar atau akbar, faktor tadi bisa
klasifikasikan pada faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal adalah faktor yang mencerminkan hubungan antara santri menggunakan lingkungan pesantrennya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang menggambarkan hubungan antara santri menggunakan lingkungan luar pesantren. Nah, kita masuk pada faktor internal yang menghipnotis pemahaman santri terhadap fikih disabilitas sebagai berikut. Poin pertama, ada referensi yang dibaca. Nah, dari data yang terkumpulkan diketahui bahwa secara umum dikuasai buku fikih yang dibaca dan sebagai surat keterangan diskusi merupakan buku fikih klasik yang dibaca oleh para santri di pondok pesantren tersebut. Bahkan tidak terdapat satupun buku fikih pada masa ini yang membahas mengenai disabilitas dipakai menjadi bacaan pada pengajian di pesantren-pesantren tadi. Pada kenyataannya, penggunaan buku fikih klasik menjadi bahan bacaan yang berpengaruh terhadap keluasan berpikir santri mengenai informasi disabilitas tersebut. Lantaran buku-buku tadi kan tidak menyediakan bab spesifik yang berbicara mengenai disabilitas. Sehingga pembicaraan mengenai tema tadi hanya sebagai bahan pengaya berdasarkan setiap bab yang dibahas pada buku fikih. Karakter bahasan buku fikih yang demikian dalam gilirannya itu akan membuahkan informasi mengenai disabilitas menjadi informasi tambahan yang hanya mengandalkan penggunaan pendekatan sah secara formal. Kemudian meniadakan landasan etika moral dan mengedepankan ruksah sebagai pilihan. Sebagai buku yang setiap hari dibaca sang santri atau para santri di pondok pesantren tadi, dan sebagai acuan bacaan dalam pengajian massal atau pembelajaran klasik pada pesantren, karakter bahasan pada buku fikih membangun pola berpikir santri mengenai fikih disabilitas. Hal ini terbukti berdasarkan beberapa narasumber yang diwawancarai. Pemahamannya mengenai disabilitas sama dan sealur menggunakan pembicaraan disabilitas pada buku fikih klasik tersebut. Bahkan pemahaman mereka itu tidak hanya sekedar sama dan sealur, namun mereka juga lebih merujuk dan menyandarkan pembenarannya pada teks buku fikih secara apa adanya. Jadi tidak ada perkembangan sendiri. Misalnya saat menyatakan aturan mengenai menyembelih fauna atau hewan bagi penyandang disabilitas tunanetra, alasan yang dipakai sama menggunakan teks pada buku fikih. Bahkan teks tadi dijadikan menjadi argumen sebagai penguatnya. Adapun makruhnya sembelih penyandang disabilitas tunanetra dan kemungkinan keliru pada menyembelih menjadi alasan kemakruhan sama menggunakan teks buku yang dipakai menjadi rujukan dalam argumen mereka. Nah, kemudian dalam buku Tuhfah at-Tulab, teks tadi menyatakan sembelilah tunanetra itu makruh lantaran beliau terkadang keliru pada menyembelih. Jadi hukumnya makruh kepada penyandang disabilitas. Oke, kita masuk kepada poin kedua, yaitu pemahaman yang ditransfer berdasarkan pengajar atau dari santri-santri senior. Salah satu karakteristik santri merupakan kepatuhan dan agama yang akbar terlihat pengajar dan santri senior. Bagi mereka, apa yang dikatakan sang pengajar merupakan sahih dan wajib diikuti kepatuhannya. Kepatuhan terhadap pendapat pengajar diyakini sebagai jalan buat menerima barokah pesantren itu sendiri. Membatasi santri untuk beraktivitas pada hal-hal lain. Kemudian pembatasan ini dimaksudkan supaya santri lebih terfokuskan pada memeriksa mata pelajaran yang dijadwalkan sang pengurus. Lantaran itu intensitas ilmiah, misalnya menyelidiki buku antara santri menggunakan pengajar atau menggunakan santri senior lebih daripada pertemuannya menggunakan orang lain.
Nah, kepercayaan yang besar dan intensitas yang tinggi menggunakan pengajar atau santri senior mengakibatkan terjadinya pengaruh pada fikih disabilitas. Beberapa santri yang belum bisa membaca buku fikih mengandalkan pemahamannya pada apa yang dibacakan dan dijelaskan oleh sang pengajar atau santri senior tadi. Penjelasan tadi mengendap pada otak bawah sadar santri dan diakui menjadi kebenaran lantaran itu pemahaman santri terhadap fikih disabilitas tidak pernah keluar berdasarkan pemikiran gurunya. Di samping faktor internal tadi, kita akan masuk kepada faktor eksternal. Yang di poin pertama, minimnya pengalaman santri yang menghadapi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan spesifik dari data yang terkumpulkan, baik melalui wawancara maupun observasi. Tidak ditemukan penyandang disabilitas menggunakan kategori parah yang sebagai santri pada pesantren. Beberapa santri yang termasuk penyandang disabilitas pada pesantren hanya berkisar dalam mata kurang sempurna, namun masih bisa melihat, atau kaki relatif pincang namun lancar pada beraktivitas. Nah, keadaan ini mengakibatkan pesantren tidak hanya menyediakan akses spesifik buat melayani penyandang disabilitas. Di tempat wudhu, akses menuju masjid dan fasilitas pada sekolah tidak didesain buat penggunaan difabel. Minimnya penyandang disabilitas yang sebagai santri dan tidak adanya fasilitas pelayanan bagi mereka sebagai pemandangan sehari-hari di lingkungan santri. Kemudian akibatnya, pengalaman santri menghadapi cara hayati difabel sebagai minim dan tidak sanggup menghadirkan rasa peka dan peduli terhadap nasib mereka. Rendahnya kepekaan tadi dalam gilirannya berpengaruh kepada pemahaman cara pandang santri terhadap difabel. Kemudian ada poin kedua, yang dimana minimnya santri pada mengikuti kajian disabilitas menggunakan multi perspektif pada santri pada pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal, misalnya pondok pesantren Tarbiyatul Akhlak, mengikuti kajian apapun menggunakan multi perspektif merupakan jauh berdasarkan harapan. Mereka lebih berkonsentrasi menggunakan mata pelajaran yang sudah ditetapkan sang pesantren atau oleh pesantren tadi. Lantaran itu mereka tidak pernah mengikuti diskusi menggunakan tema disabilitas yang dikaji berdasarkan aneka macam perspektif. Sebaliknya, bagi santri pada pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal, misalnya pondok pesantren Nurul Jadid, kemungkinan buat mengikuti kajian berdasarkan perspektif selalu terdapat. Lantaran pesantren menggunakan contoh ini lebih terbuka buat penyelenggaraan kajian multi perspektif. Namun sayangnya, pada dua kajian mengenai disabilitas tadi, berdasarkan multi perspektif, kedua pesantren pula belum pernah mendelegasikan santri dalam kajian pada luar pesantren lantaran minimnya undangan buat mengikuti kajian tersebut menggunakan tema disabilitas. Nah, kondisi ini berpengaruh terhadap pemahaman santri pada pesantren. Nah, dalam pandangan medis kesehatan atau medikal, contoh bahwa difabel adalah ketidaknormalan fikih atau mental. Sebagai akibatnya perlu dilakukan rehabilitasi supaya ketidaknormalan tadi itu bisa dihilangkan. Perspektif secara medikal contoh inilah yang lalu melahirkan kebijakan-kebijakan yang segregatif. Proses pelembagaan tidak hanya menjadi upaya medikalisasi atau proses penyembuhan, melainkan menjadi lokal kontrol. Nah, pendekatan medis disabilitas bisa dipandang berdasarkan teori sosial, sikhol atau fungsi sakit yang diusung sang person berdasarkan genre fungsionalisme. Menurutnya bahwa orang sakit merupakan bentuk penyelenggara sosial atau pelencengan berdasarkan sistem sosial. Lantaran sakit adalah ancaman keberaturan sistem sosial. Nah, setelah memaparkan konsentrasi pemaknaan difabel berdasarkan aneka macam sudut pandang teoritis, selanjutnya di sini kita akan memaparkan posisi gerombolan difabel pada Islam. Hal ini terkait menggunakan keberadaan difabel pada kajian fikih yang masih berada dalam posisi biasa atau normal. Pemberian
rukhsah pada perspektif fikih suatu hal yang sangat reasonable, tetapi pada pandangan kritis, rukhsah dan anggaran dan tradisi lainnya pada fikih sanggup dikatakan menjadi bentuk yang bisa normalisme pada kepercayaan. Hal ini mengandung pengertian bahwa disabilitas yang ada output konstruksi budaya dan peradaban normalisme, maka paras kepercayaan pun tidak tanggal berdasarkan pemahaman ideologi nasionalisme tadi. Sehingga lantaran kepercayaan pula adalah salah satu bentuk keberadaan peradaban. Nah, dalam konteks membentuk fikih ramah difabel terdapat dua hal sebagai catatan rokpah pada tulisan, yaitu pertama, mengkaji balik jejak normalisme pada fikih membongkarnya menggunakan upaya ijtihad baik metodologis juga praktis. Yang kedua, upaya beristihad buat menarik fikih melakukan berakibat kepada negara menjadi subjek hukum atau mukallaf bagi kewajiban-kewajiban pembangunan aksesibilitas yang akan berujung dalam pemenuhan hak difabel pada menjalankan ibadah. Kemudian untuk merumuskan fikih inklusi diperlukan dua langkah yang fundamental, yaitu pertama, melakukan dekonstruksi dengan melakukan pembacaan kritis terhadap berbagai ketentuan maupun aturan di balik konsepsi fikih yang ada di dalam teks. Selama ini banyak masih disumbangsihkan oleh ulama terdahulu, di mana dalam konsepsi fikih tersebut banyak berbagai aspek pengecualian yang belum menempatkan kelompok disabilitas sebagai pihak yang inklusif dengan kelompok abilitas. Yang kedua, kita akan melaksanakan rekonstruksi atau al-tawasul al-ma'rafi sebagai upaya mengontekstualisasi konsep fikih yang membahas isu-isu kemanusiaan. Konsepnya yaitu berkaitan dengan penderitaan penyandang disabilitas. Dalam rekonstruksi ini, fikih tidak hanya ditempatkan dalam kerangka pemikiran hukum Islam yang absolut dan formalistik. Nah, dalam keadaan ini, penyandang fikih disabilitas harus menunggu orang lain dalam membantu dan menguntung di apers hingga akhir waktu sholat terhadap pengertian sholat tadi, atau penyandang fikih disabilitas dalam hukum sholat berniat menjamak sholat dengan jamak takhir ke waktu sholat berikutnya. Pembolehan sholat dengan diapers pada menjelang akhir waktu sholat kedua. Nah, penjelasan ini ada di makalah kami. Insya Allah, karena keterbatasan waktu, mungkin para teman-teman atau bisa membaca sendiri. Dan insya Allah bisa dipahami, sehingga jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Sehingga di sini saya akan mengakhiri daripada akhir sesi pembahasan kali ini. Mungkin lebih kurangnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rizky. Baik, terima kasih. Ya, inilah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.